segala anugerah dan semua kemurahan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Haleluya, pujian sudah mengatakan bahwa tak pernah Dia tinggalkan kita, tak pernah kecewa. Walaupun dalam kenyataan hidup banyak sekali mengalami yang namanya sakit hati, kecewaan, tapi dalam Tuhan walaupun sangat sulit rasanya, tapi tetap di dalam Tuhan itu jangan sampai ada rasa kekecewaan. Baik, dalam hal Tuhan selalu menolong kita, pujian sudah dinyatakan tadi, walaupun nadanya tinggi luar biasa ya. Tapi saudara tahu kalau nada tinggi itu melatih kita untuk jadi melatih vokal kita. Ya? Kalau dia lagi teriak, kalau sudah tahu lihat urat di leher ini udah keluar, berarti itu hebat nyanyinya. Ya, makanya coba lihat artis penyanyi itu, wah itu kalau di leher sini udah keluar uratnya, itu sering olah vokal. Ya, makanya sudah kalau misalnya mau pengen suara bagus, nah boleh datang di gereja, kan di gereja itu tetangga jauh, boleh ada teriak-teriak, wah. Kalau di kampung kami itu tiap malam itu orang tuh suka adu vokal, ya. Itu ya teriak-teriak, wah itu orang Manado ya, orang kampung saya ya. Habis sudah tidak puas dengan olah vokal, tiang listrik kasih bunyi teng. Nah itu tanda udah bahaya ya. Jadi saudara, Tuhan selalu menolong kita, tidak pernah dibiarkan kita, ya. Dia selalu kenyangkan kita, ya. Saya katakan amin. Pernah tidak ada rasa kelaparan? Tidak pernah. Karena apa? Karena Tuhan yang selalu bela kita, karena Tuhan yang selalu menolong kita, karena Tuhan yang selalu mencukupkan semua kebutuhan kita. Yang saya katakan amin. Nah, puji Tuhan, buka Alkitab saudara, kita buka dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Mazmur pasalnya yang ke-25, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Saudara simak dalam Alkitab. Mari kita akan baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tilihlah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Terima kasih atas kerjasamanya, Tuhan berkati kita semua. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita mau lihat bagaimana tulisan bagaimana ungkapan hati daripada seorang raja hebat, ya, raja kedua bangsa Israel. Siapa namanya saudara? Raja Daud. Dia mengatakan bahwa, wow, ini salah satu curhatan hati. Bagaimana apa yang dia alami, apa yang dia rasakan hari-hari waktu itu. Perhatikan saudara, seorang yang hebat, seorang raja yang penuh dengan yang punya segala-galanya, kedudukan yang tertinggi waktu itu, ya. Kalau kita bisa menganalisa kembali, perhatikan bahwa seorang pimpinan segala-galanya sudah tersedia. Benar tak? Tuhan selalu menolongku. Ada selalu, setiap saat, setiap waktu ada pertolongan Tuhan. Dia mengenyangkanku dan apa? Dan peliharaku seumur hidupku. Sudah perhatikan bahwa seorang raja itu tidak pernah namanya ada kekurangan, benar tak? Seorang pemimpin apalagi semua fasilitas dicukupkan, kecuali ya mungkin kalau kita lihat Bapak Presiden kita tahu kadang-kadang pengamanannya, wah, dia suka turun sendiri ya. Pas pampres mau aman, sudahlah biar saya sendiri ya, itu tuh. Nah itu kalau Presiden kita suka rendah hati gitu ya. Nah, kalau seorang raja, seorang pemimpin nomor satu di satu negara itu, ya, segala-galanya ada. Mau butuh susu ada, mau butuh teh ada, butuh kopi ada, mau butuh makanan ada. Mau pilih mana? Mau pilih beras paling hebat, mau pilih ya pastilah seorang raja pasti mau beras yang paling hebat. Gandum biasa di sana suka makan gandum. Segala-galanya ada, semuanya tersedia. Ya, jadi kalau kita memperhatikan apa sih sebenarnya kekurangan daripada seorang raja ini, sehingga Alkitab berkata bahwa berpalinglah
Tuhan. Karena kasih karunia daripada Tuhan. Sakaria katakan bahwa bukan kekuatanmu, bukan kehebatanmu, tapi karena apa? Karena roh yang ada di dalam diri kita. Nah, perhatikan firman Tuhan berkata bahwa berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Dia katakan bahwa di sekeliling kiri kanan dia ada selir-selir, ada menteri-menterinya, prajuritnya berkeliling di istananya. Tapi dikatakan aku ini seorang diri, sebatang kara. Sudah bisa bayangkan, seorang raja kalau sudah sampaikan hal itu, berarti dia merasakan bahwa memang kelihatan secara kenyataan kita lihat segala-galanya ada, semuanya ada, dilengkapi dengan dayang-dayang, selir-selir, prajurit, para menteri. Kelihatannya tidak ada beban. Itu seorang raja. Apalagi kita, apalagi manusia sekarang, ini orang biasa toh. Raja saja bisa mengatakan bahwa Tuhan perhatikan saya. Apalagi kita butuh sekali yang namanya pertolongan Tuhan. Yang butuh pertolongan Tuhan, berikan tepuk tangan. Kita butuh kasih Tuhan. Kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Dan saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, perhatikan ayat yang ke-17. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitan. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku. Perhatikan ayat-ayat ini. Ada beberapa hal yang disampaikan Raja Daud kepada dalam tulisan ini adalah, pertama, sudah perhatikan bahwa satu penderitaan, satu kesesakan. Coba perhatikan ayatnya yang ke-15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Kalau sudah masuk ke jaring, saudara, orang tidak akan bebas, orang akan terperangkap. Jadi mau kemana tidak bisa, mau ke kanan tidak bisa, mau ke kiri tidak bisa, artinya nggak bebas. Nah, orang kalau mau hidup nyaman dia harus bebas. Dan kita kalau mau hidup nyaman, sekali lagi, kita harus bebas. Kadang-kadang dosa itu mengikat kita. Kadang-kadang dosa itu, dan bukan kadang-kadang, sering dosa itu selalu menghantui kita, mengikat kita, sehingga kita ini tidak bisa bebas. Orang kalau bebas itu berjalan, nyaman sekali rasanya gitu ya. Tapi kalau dia selalu membawa dosa, itu bawaannya itu lemas terbungkuk, saudara. Kenapa? Karena di punggungnya itu ada pikul beban dosa, sehingga dia tidak bebas. Nah, kalau mau bebas, kita berkata lepaskan supaya kita menjadi orang-orang yang bebas. Firman Allah berkata bahwa tiliklah sengsaraku dan kesukaranku. Ini ternyata raja juga bisa mengalami kesengsaraan. Iya toh? Raja bisa mengalami kesengsaraan. Raja bisa mengalami kesulitan. Raja bisa mengalami hal-hal yang tertindas. Kemudian apalagi masa-masa yang sukar dialami. Ternyata kalau dalam gambaran saya, kalau sudah seorang raja, hidupnya nyaman, enak. Ternyata belum, saudara. Jadi saudara, walaupun dalam kehidupan kita banyak persoalan, banyak tantangan, banyak ujian, kita masuk dalam masa-masa yang sukar. Apalagi hari-hari ini kita telah berada dalam masa-masa yang sukar, saudara. Tapi percayalah kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong engkau. Tidak pernah Dia biarkan Anda kelaparan. Amin. Tidak pernah Dia tinggalkan kita. Dia cukupkan semua kebutuhan makanan kita. Amin, jemaat Tuhan. Haleluya. Dan saya mau kasih tahu saudara, Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi katakan sama-sama, Tuhan punya banyak cara untuk menolong. 2, 3. Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Kalau Anda sedang mengalami masa-masa kesukaran, kalau orang sedang mengalami masa-masa yang sulit sama seperti yang dialami seorang Daud, saudara, katakan dengan iman bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Nah, saya mau kasih contoh saudara-saudara di dalam ayat demi ayat firman Tuhan. Cara-cara Tuhan menyelamatkan itu kan udah kita tahu. Banyak sekali cara-cara Tuhan menyelamatkan. Di dalam Alkitab misalnya Lot. Dan
lain sebagainya. Banyak toh? Saya kasih contoh, buka pertama, Kejadian pasal 6 ayat 13. Itu bagaimana Tuhan berfirman bahwa karena kejahatan manusia, sehingga Alkitab berkata bahwa Tuhan akan memusnahkan seluruh umat manusia yang ada di bumi. Karena apa? Karena kejahatan. 6 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Perhatikan firman Allah berkata, aku akan melenyapkan segala makhluk. Berbicara tentang segala makhluk, itu bukan cuma manusia saja, tetapi semua makhluk yang ada di dalam bumi dilenyapkan oleh Tuhan. Ada satu keluarga yang takut akan Tuhan, namanya Noah. Nah, kalau saudara itu nama dari sana itu namanya Noah. Kita kenal di sini namanya Nuh. Saudara, Nuh berkata bahwa wah, kalau memang Tuhan mau hapuskan segala-galanya ada dalam dunia ini, Tuhan punya cara untuk menolongkan keluarga daripada apa? Daripada Nuh. Apa caranya Tuhan? Perhatikan ayatnya yang keberapa? 14. Firman Tuhan berkata, buatlah bagimu sebuah apa? Bahtera dari kayu gofri. Jadi Tuhan berkata bahwa bikin bahtera. Cara pertama, cara penyelamatan Tuhan kepada Nuh adalah dengan membuat apa? Dengan membuat bahtera. Sudah tahu kenapa Nuh membuat bahtera? Karena memang Tuhan yang suruh. Dia mulai melakukan semua yang difirmankan oleh Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, kalau Anda sedang mengalami masa-masa yang sulit, kalau Anda sedang mengalami masa-masa yang sukar, ketika ada suara Tuhan berbicara di dalam hatimu, kerjakan, lakukan. Jangan tunda-tunda, saudara. Kadang-kadang sesuatu yang sudah berbicara di dalam hati kita, kita merasa itu sepele, kita merasa itu biasa. Tidak tahukah kamu bahwa itu jalan satu-satunya Tuhan mau membebaskan kita, Tuhan mau menolong kita. Oleh sebab itu Alkitab berkata, setiap ada sesuatu yang Tuhan taruh di hatimu, jangan engkau kunci, jangan engkau simpan, tetapi langsung kerjakan. Kita tahu Nuh mulai melakukan firman Tuhan. Apa firman Tuhan yang lakukan? Dia mulai buat bahtera musim kemarau, ya, di atas gunung mungkin, ya. Mulai bikin bahtera. No, kalau mau bikin bahtera itu di dekat laut, toh. Kalau mau bikin kapal, makanya sudah tahu kalau ya kita lihat ya, kebetulan teman-teman kita dari kapal juga belum ada yang datang ya. Nah, saudara, kalau mau bikin kapal, pasti dia dekat air, dekat laut lah. Bagaimana Kapten Sabtu? Ya toh. Ini ada jemaat baru kita, ini beliau baru datang dari pelabuhan apa tadi? Maloy. Dia dari Palu, bawa batu. Nah, seorang kapten pasti tahu ini keadaan kapal, ya. Mau bikin kapal, nggak mungkin di atas gunung jauh dari laut atau di sungai, pasti harus dekat air. Kenapa? Setelah dia jadi, kapal itu akan dihanyutkan. Tapi Nuh beda, karena dia tahu ini firman, dia lakukan, dia buat bahtera. Kenapa nggak buat yang lain, model yang lain? Kenapa harus bahtera? Ternyata Alkitab berkata Tuhan akan musnahkan bumi itu dengan apa? Dengan apa, saudara? Air bah, ya. Itu airnya orang Batak itu, air bah. Nah, besar sekali airnya. Berapa hari, saudara? 40 hari, 40 malam itu tidak berhenti-berhenti air itu turun, hujan itu turun, sehingga membuat dunia ini tenggelam oleh air. Apa namanya, saudara? Air bah. Ya, tenggelam. Akhirnya singkat cerita, ketika 40 hari 40 malam air sudah mulai naik
selesai dan puji Tuhan. Kadang-kadang kita lalot, ya, lambat mengerti maksud Tuhan. Sudah terkejadian duluan, baru kita sadar, aduh ternyata seperti ini, aduh ternyata seperti itu. Kenapa saya tidak lakukan itu dari awal? Memang betul orang bilang, penyesalan itu tidak dari depan. Dari mana? Timbulnya dari belakangan. Aduh, kenapa saya tidak siapkan payung? Ternyata di jalan ada hujan, ya toh? Tadi juga saya bilang, daripada solar cell kita mati di sementara ibadah. Kan kemarin seharian dulu kan hujan kan, di sini hujan. Saya tidak tahu di tempat saudara. Ya, jadi solar cell itu tidak ngisi. Saya bilang pagi-pagi baru dapat panas. Panas pun itu masih malu-malu tadi. Ya sekarang udah terang-terangan dia. Ya. Saya bilang, daripada dia mulai kasih alarm tengah ibadah, mendingan pakai mesin lampu. Yang penting solarnya masih ada. Haleluya. Ya, ada mesin lampu. Sudah tahu? Pagi-pagi saya sudah setel musik. Berapa minggu lalu mixer kita sudah hari Minggu, memang hari Sabtu sudah setel baik. Hebat, sudah ready semua. Hari ini mau cek sound lagi, cek. Aduh, mixer itu berapa minggu lalu udah hidup. Nah, tadi pagi mau cek sound lagi. Tiba-tiba keyboard kita mati. Waduh, bingung saya. Saya pasang kok tidak keluar suaranya, tapi cahayanya ada, lampu-lampunya dalam keyboard ada. Waduh, bingung. Saya coba-coba, aduh, ada persoalan. Makanya saudara ada stafol di sini. Siapa tahu pakai stafol supaya dia. Ternyata tidak juga. Ya puji Tuhan, karena gereja kita punya serep, ya, makanya ya masih bagus. Masih bagus ya keyboard ya. Masih bagus ya. Baru buka bungkus itu. Makanya kalau bilang, ini keyboard sudah ini buka bungkus sudah. Masih baru, ya, persis. Keyboard kita sama yang baru sama yang lama itu sama sekali. Satu apa Pak? Satu seri, ya, satu merek, satu seri. Mungkin pembuatannya ya, tahunnya beda, tapi satu keturunan mereka. Ya. Nah, saudara, kalau nggak ada itu tadi, bingung mau tidak mau masuk cengeng, main gitar, ya, tidak ada rotan, apa maksudnya? Akar pun jadi. Jadi seandainya kita tidak punya keyboard, ya, masih ada gitar. Kalaupun misalnya Mas Rupan tiba-tiba, aduh saya lupa bawa gitar, tapi tidak mungkin, pasti tiap minggu dia bawa. Ada gitar di gereja, tapi baru dikasih tali baru kemarin, baru stem putus lagi tali. Aduh, itu masih ada seret lama, ya. Nah, saudara, kadang-kadang penyesalan itu timbul sudah belakangan, sudah terjadi, sudah kejadian dulu, baru kita sadar, aduh, kenapa saya tidak injak tadi? Kalau saya injak, saya dikasih suara burung walet, bagus sekali. Tapi itu boleh bilang kesempatan tidak balik 2 kali. Tahu nggak, suara burung walet itu bagus sekali. Ya, ada ini karena ini direkam jadi nanti saya bilang suaranya. Ya, ini kalau di kali orang ini ada suara walet yang paling besar, banyak sekali suaranya dari situ. Memang dari situ. Aduh, Pak mau kopi. Aduh, nggak usah pura-pura malu lah, ya. Nggak usah pada dalam hati, coba kasih, ya. Bagus sekali, ya. Ya itu kesempatan itu setelah beliau pulang, saya seharian bingung. Coba saya ambil suara tadi. Kalau dapat suara tadi, coba saja sih. Ya memang sih berkat Tuhan kan beda-beda, loh. Berkat Tuhan itu lain-lain. Tapi siapa tahu kan? Kan sekian banyak suara yang saya punya, ya masih seperti itu. Ya siapa tahu dengan suara itu lebih bagus. Karena pulau paling besar sekali. Lihat kali orang ini. Itu suara. Saya lagi berdoa, saya dapat. Ya, penyesalan itu dapat terakhir. Aduh, saya pikir-pikir dia sudah pulang 1 hari sampai malam tidur itu terbayang juga. Coba saya ambil itu suaranya. Ya, karena malu-malu tadi gitu kan. Penyesalan itu tidak pernah di depan. Kalau di depan biasa itu malu-malu. Ya, di depan itu biasa malu-malu. Orang Manado itu suka malu-malu. Makanya sering saya katakan kepada saudara bahwa begini, ya, ada teman saya cerita begini, ya. Satu ketika ini orang Cina, dia sedang bekerja ini teman ini dari pulau, ya, dia bekerja di tempat orang Cina. Biasalah, sudah jam 12 siang kan, makan. Nah, si kok bilang begini, ayo makan. Ini biasalah orang Manado kan, malu-malu lah udah.
nanti aja kalau sudah. Nah orang Cina 1 kali 1, saya tidak tahu ajak ini 1 kali 1 atau 1 kali 2 ya. Cina biasa 1 kali 1, dia tidak mau 2 kali ngomong. Udah ini HW ini tunggu-tunggu. Aduh, orang Manado kan harus berapa kali gitu ya. Tapi kan dia ini, siapa ini kok ini nak mau panggil kedua kali, dia tunggu-tunggu 5 menit, 10 menit, setengah jam. Aduh, kok loncongan sudah. Baru dia mulai pancing itu kok apa yang kok bilang tadi itu kok bingung apa itu? Itu yang tadi yang setengah jam lalu kok ada tanya sama saya apa itu? Nggak ngerti. Makan maksudnya kok? Oh iya itu tadi setengah jam. Tadi kan ini sudah selesai, sudah setengah jam lalu. Jadi makannya udah habis, minta maaf ya gitu. Nah kadang-kadang malu-malu, penyesalan itu di belakang. Tadi makanya saudara kalau dipanggil makan, ya cepet-cepet datang. Ya, orang-orang bilang begini ya. Itu bahasa-bahasa orang teman di kampung saya. Apa Pak Victor? Lebih baik bodoh kerja daripada bodoh apa? Maksudnya lebih baik ndak pinter kerja daripada ndak pinter makan. Wah, ya kan? Kan Tuhan sudah bilang lalu tadi, Tuhan selalu menjagaku, ya kan? Dia mengenyangkanku. No, saudara kalau tidak kenyang ada yang rugi, benar tidak? Kan Tuhan sudah bilang, ku kenyangkan engkau. Tapi kalau anda tidak kenyang, berarti kita sendiri yang rugi, salah sendiri. Kok tidak 2 kali, cukup 1 kali, ya toh? Kalau Tuhan sudah panggil makan, cepat-cepat makan, ya. Jangan lagi tunggu nanti kita tunggu berikutnya. Waktu itu tidak bisa diputar kembali, kecuali jam pegang, ya bisa putar kembali. Tapi waktu itu ketika udah berputar, tidak bisa putar kembali. 2020 tidak bisa putar kembali. 2019 kita ulang dari 2019. Kenapa? Karena 2020 gagal, tidak bisa. Kalau sudah 2020 berjalan 1 kali 1, tidak bisa diulang. No bilang begini, oh luar biasa. Walaupun kau ejek-ejek masyarakat, orang-orang waktu itu ejek, no kenapa bangun batra, kenapa begini, kenapa bikin itu, bikin malu ya. Tapi tidak peduli. Sekarang saya mau kasih tahu saudara-saudara, jangan ada peduli dengan kata-kata orang, tapi peduli dengan kata firman Tuhan. Amin. Jangan sekali lagi, jangan peduli dengan kata-kata orang. Kadang-kadang kata-kata orang itu menjerumuskan kita, apalagi kalau dia sedang lagi benci kita, apalagi sedang dia tidak suka kepada kita. Mulai dia ngoceh dari A sampai Z. Kalau ada dengan ada yang rugi, ada yang sakit, benar. Jangan peduli kata-kata orang. Tapi kalau kata-kata orang yang itu yang ceritanya membangun, terima. Peduli kata Tuhan, bukan kata orang lain, saudara. Alkitab berkata, tidak apa-apa saya buat bahtera 40 hari 40 malam, turun hujan, air mulai naik, dan semua manusia mati. Bukan cuma manusia, semua makhluk hidup yang ada mati. Makanya Tuhan berfirman, mau masuk kamu dan keluargamu dan binatang yang haram masukkan 7 pasang, binatang yang tidak haram masukkan 1 pasang. Ya berpasang-pasangan masuk semua. Kenapa? Nanti kalau ada orang Manado besok itu nanti habis semuanya. Ya toh? Kenapa? Dihantam semuanya kecuali kaki meja itu tidak dihantam. Segala-galanya dimakan semua, mulai dari kelelawar, mulai dari ular, mulai dari biawak, mulai dari Pak Albert, mulai dari apa? Krokodil. Saudara sudah makan krokodil? Oh, saya belum takut juga krokodil ya. Tapi orang Manado kayaknya belum pernah makan itu. Saya maksudnya, saya belum pernah makannya. Semua bisa makan kecuali ya itu kaki-kaki yang ada meja, ada tempat duduk, tidak bisa dimakan. Selain itu habis semua. Minggu kemarin saya sudah katakan bahwa orang Manado jangankan bayam segala macam, pakis dan paku, saya paku ya toh. Itu habis semua dimakan. Tidak tahu? Kok mau beli paku? Toko bangunan. Kok mau beli paku? Kok tanya? Bungkus? Baru si pembeli balas, enggak kok mau makan di sini. Ya toh, sudah tahu paku ini bukan sayur paku. Ya kalau kita ke toko bangunan pasti bungkus, tidak usah lagi tanya. Kadang-kadang karena lebaynya orang suka mau pengen cerita-cerita, canda-candaan, ya toh. Bungkus, nyada mau makan di sini. Wah, memang ini restoran, ya toh. Makan sudah paku, langsung jadi Ponorogo apa reok. Ya toh dia makan beli. Paku ya toh, Ponorogo ya. Makan
makan beling, ya makan sudah itu beling. Air bah, cara Tuhan punya banyak cara untuk menolong orang yang kesulitan. Katakan Tuhan punya banyak cara. 2, 3. Tuhan punya banyak cara untuk menolong saya. Kalau kita sedang mengalami kesulitan, percayalah Tuhan pasti menolong kita. Nuh dan keluarga lepas dari air bah karena apa? Karena caranya Tuhan. Kejadian 19 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Kejadian 19 ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 berkata demikian firman Tuhan. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu dan yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini." Sebab ayat 13, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Kejahatan daripada Sodom dan Gomora itu sampai kepada Tuhan sehingga habislah batas Tuhan. Sehingga kita berkata, kita bilang Tuhan akan musnahkan kota Sodom dan Gomora itu. Nah, Lot ada di situ bersama dengan keluarga. Oleh sebab itu dua orang ini, katakan malaikat ini berkata bahwa siapa lagi kaummu yang ada di kota ini? Cepat bawa mereka keluar dari kota ini. Sebab Alkitab berkata kota ini akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kejahatan manusia. Sekali lagi minggu kemarin saya sudah bahas kepada saudara-saudara bahwa Tuhan mau keadaan kita baik. Kalau Tuhan mau keadaan kita baik, lepaskan yang namanya kejahatan itu, lepaskan yang namanya dosa itu, maka keadaan kita akan apa? Akan baik. Siapa lagi? Tidak ada lagi. Semua bawa keluar dari kota Sodom dan Gomora. Dan Alkitab berkata, mulai mereka keluar dan Tuhan mulai tumbangkan kota Sodom dan Gomora. Alkitab berkata, malaikat bilang, pergi, lari sejauh mungkin, lari ke atas gunung, jangan berhenti. Satu pesan daripada malaikat itu apa, saudara? Pergi, lari, dan jangan sampai Anda menoleh ke belakang. Perhatikan ayat yang ke-17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Tuhan sudah berkata, kalau Tuhan mau selamatkan kita, dengar, taat firman. Kalau Anda tidak taat firman, Anda akan gagal. Nah, saudara, ketika sedang berlari, Lot sudah dengar firman Tuhan, anak-anaknya sudah mendengar firman Tuhan, istrinya sudah dengar firman Tuhan, lari, mereka sudah mampu selamat. Tapi biasalah, ada orang tafsir bahwa begini, ada teolog-teolog suka tafsir bahwa ini istri Lot, dia menghadap ke belakang, dia kembali menengok ke belakang itu karena apa? Karena Lot orang kaya, harta benda ada di dalam. Saya mau kasih tahu, mungkin bisa terima, oke. Tapi saya katakan, saya cerita-cerita dengan ada bapak gembala senior saya, ya. Apa? Selain itu apa? Sudah tahu, manusia itu tidak pernah lepas dari yang namanya kepo. Wah, itu bahasa sekarang, bahasa keren sekarang, kepo itu. Penasaran, benar? Sedang lari. Keponya dia keluar. Aduh, sebenarnya sih, kau pikir kan Tuhan bilang lepas, yang penting selamat, harta dunia itu bisa dicari, yang penting selamat dulu, ya toh? Wah, di belakang itu sebenarnya apa sih yang terjadi? Sudah tahu enggak? Kalau misalnya ada orang celaka, Anda pasti kepo mau lihat dia celaka bagaimana. Kalau ada kebakaran rumah, Anda pasti akan lihat rumahnya bagaimana. Kalau ada terjadi sesuatu di kotamu, Anda pasti ingin tahu bagaimana. Rasa ingin tahu kepada manusia itu besar sekali, tidak bisa dipungkiri, benar tak? Saudara, apalagi kalau ada mobil baru di depan, rasa keponya minta ampun. Mobil baru gitu ya. Ada teman saya pergi penginjilan di Kota Tarakan, di dalam sekali, saudara, masuk mobil paksa. Mobil itu pun mobil Avanza, saudara, masuk mobil paksa baru bisa tembus. Sampai di sana tahu nggak, saudara? Anak-anak yang ada yang pakai celana, ada yang ada pakai baju, ada yang cuma meleleh-meleleh, sudah sampai panjang-panjang, sudah kerumun di mobil.
jangan sampai mereka coret. Habis mereka coret, kalau sudahlah mereka coret. Kalau mereka bilang ini apa, busa api, coba dibakar sedikit. Wah, ini habis. Kan tidak pernah lihat mobil, saudara. Anda yang tidak pernah melihat sesuatu barang langka bagimu, pasti rasa penasaran itu akan muncul, benar tak? Iya toh? Sesuatu barang baru yang muncul, pasti Anda pengen lihat. Nah, istri Lot dia sedang berjalan, berlari, dalam perasaan kami, wah pasti dia ada rasa penasarannya, ya. Orang bilang karena harta bendanya ada di sana, memang bisa diterima juga. Kenapa? Kalau orang cuma memandang harta benda bukan karena keselamatan, dia akan tidak sampai tujuan. Ya, orang kalau sudah bertuhankan harta bendanya, sudah mengalahkan harta bendanya, hati-hati saudara. Bisa-bisa Anda tidak sampai tujuan. Alkitab berkata, ya, sebab ngengat dan karak, pencuri, perampok akan merampok, ngengat dan karak itu akan merusakkan. Sebab di mana hartamu berada, di situ apa? Hatimu ada. Ada emas 5 kilo di belakang ada setinggal. Coba saja, ya, emas 5 kilogram ada setinggal. Cap Sabtu. Kalau misalnya di kapal terjadi ombak besar, kemudian kapal itu mau tenggelam. Di dalam kapal itu ada peti, satu peti isinya koin emas. Cap mau pilih mana? Mau pilih peti koin emas atau selamat? Pilih mana? Pasti orang pasti akan selamat. Tapi lihat dulu, aduh, siapa tahu isi sedikit ya, satu genggam saja isi kantong, kan lumayan. Kok tidak usah satu peti satu genggam. Kadang-kadang orang masih berpikir di situ, benar? Sudahlah itu kenyataan sekarang. Waktunya untuk Tuhan pun masih pakai untuk cari uang. Itu kenyataan, bukan lagi cerita, benar? Kecuali memang namanya kita ditugaskan di perusahaan tata. Kalau kau melanggar PHK, benar nggak? Ya. Tapi kan kalau misalnya masih bisa ada waktu, ya, kita bekerja, ada waktu untuk Tuhan, pakai waktu itu untuk Tuhan, ya. Kalau memang tidak bisa sama sekali daripada saya PHK, udahlah lebih baik kerja, toh. Tapi kan kalau masih seandainya bisa Anda datang gereja, masih bisa. Bos izin 1 jam 2 jam saya mau kebaktian, tergantung Pak Pendetanya. Kalau pendetanya khotbah 1 jam ya saya 1 jam lebih, bos, ya. Kalau Pak Pendeta khotbahnya cuma setengah jam berarti saya 1 jam saja, bos. Izin. Saya percaya dikasih, ya toh. Tapi kalau perusahaan-perusahaan hebat ya waktu-waktu, ya toh. Jangan sembarangan. Nah, sudah bisa kita punya waktu untuk memuliakan nama Tuhan. Lari, akhirnya dia balik ke belakang. Dan seketika itu juga jadi apa dia? Jadi batu garam, ya, batu garam kah, tiang garam kah, patung garam kah, saudara? Saya lihat ini memang persis kayak perempuan pakai jubah, toh. Tapi sering kan batu doang, ini cuma batu doang, tapi memang persis. Kalau kita lihat dari samping, saudara, itu wajahnya persis kayak perempuan sedang meratap. Lihat, itu saudara Gomora katanya sekarang itu depan itu sudah menjadi let's see, laut mati, ya. Jadi dia patung itu menghadap laut mati. Dia katanya sedang melihat itu. Saudara Gomora katanya seperti itu. Itu menurut cerita sejarah. Makanya ketika saya foto cuma gitu aja, ya. Mungkin ada orang sudah bilang. Baik, itu tentang penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan kepada Lot dan keluarga. Kemudian Keluaran 14 ayat 1 berkata, ini saya cepat saja. Perhatikan firman Tuhan berkata, bangsa Israel dengan 10 tulah sudah selesai. Tidak puas, minggu kemarin saya sudah sampaikan, tidak puas Firaun. Dia kejar. Dan Alkitab berkata, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan selama lama-lama itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah laut itu. Di depan mereka ada laut, di belakang mereka ada Firaun dan tentaranya. Tidak ada jalan. Tuhan selalu menolongmu. Amin, jemaat Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti adakan jalan. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan, aku menghadapi jalan buntu. Tuhan, aku tidak punya jalan lagi. Aku tidak berdaya lagi. Penyerahan itu butuh. Menyerah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bukakan jalan. Tadinya tidak mungkin, tidak bisa laut ini menjadi jalan raya. Tidak bisa. Tapi bagi Tuhan itu bisa. Terbelah laut itu sehingga bangsa Israel bisa berjalan kembali. Itu tentang laut Teberau. Ada lagi Daniel pasal 3 ayat yang ke-17
19:18. Itu satu ketika Raja Nebukadnezar mendirikan patung, menyuruh semua bangsanya untuk menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar itu. Tapi ada 3 pemuda yang tidak mau itu, apalagi menyembah patung itu. Siapa namanya saudara? Sadrak, Mesak, dan siapa? Abednego. Kita berkata raja geram kepada mereka, sehingga raja perintahkan kepada prajuritnya untuk memasukkan ketiga pemuda ini ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ya, masukkanlah mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ini bukan cerita dongeng, tapi cerita kenyataan. Firman Tuhan berkata, tidak ada firman Tuhan itu palsu, tidak ada. Firman Tuhan berkata, masuklah mereka bertiga. Dan raja menyuruh, karena mungkin dia kok tidak mati-mati. Raja bilang, tambah panas itu berapa kali lipat, saudara? 7 kali lipat lebih panas dari yang biasanya. Sudah bisa bayangkan. Masuklah mereka bertiga. Waduh, masuk dalam bertiga. Sementara dibakar, raja kaget. Dia tanya menteri prajurit, berapa orang tadi di dalam? Berapa orang yang kamu kasih masuk? Cuma 3, arah Tuanku raja. Kenapa di dalam saya lihat ada 4 orang? Serta Tuhan ada di persoalan. Kalau engkau sedang menghadapi mungkin satu persoalan yang berat sekali yang tidak bisa Anda hidup, mungkin Anda sedang berada di perapian yang menyala-nyala itu, yang Anda berpikir bahwa selesai sudah hidup saya, selesai hidup saya. Tapi kalau Anda punya pengharapan yang sempurna dari Tuhan, ingat, Tuhan ada di hati itu. Tuhan ada di setiap persoalan. Karena Tuhan ada di dalam hidup saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan sanggup membela hidupmu. Dan firman Allah berkata bahwa sekalipun Allah kami, Allah yang kami puja, tidak sanggup untuk menyelamatkan kami, kami tidak akan menyembah patung yang didirikan oleh Tuanku Raja. Tetapi seandainya tidak pun, kami tidak akan menyembah patung itu. Kalau Tuhan mau berkehendak, Tuhan selamatkan, Tuhan selamatkan kami. Toh seandainya Tuhan tidak selamatkan, kami tidak akan ingkari janji kami. Iman kami tidak akan lepaskan. Itu baru orang hebat, saudara. Kadang-kadang kita cuma tidak dijawab satu doa kita, tidak dijawab sudah ngambek 1 minggu. Kadang-kadang doa kita sampai tidak dijawab oleh Tuhan. Kadang-kadang Tuhan tidak tolong kita ketika kita mau lompat, kemudian jatuh, pleset, kaki kita terpelecok, saudara, kaki kita, waduh, bengkak, patah. Kita sudah kata, Tuhan di mana? Kok Tuhan tidak tolong saya? Kalau Tuhan tolong saya, kaki saya tidak patah. Salah, saudara. Saya mau kasih tahu, Tuhan selalu menolong Anda. Ketika Anda berada dalam api sekalipun, ingat, Anda bukan cuma sendiri. Anda tidak berjalan sendiri. Kata pujian tadi apa? Sehelai rambutmu tidak akan jatuh tanpa apa? Seizin dari Tuhan. Katakan amin. Ingat saudara, satu helai rambut Anda tidak akan jatuh itu tanpa izin daripada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan jatuh, tidak jatuh itu rambut. Kenapa? Karena pembelaan Allah yang sempurna daripada Tuhan. Amsal 16 ayat 20. Ketika kita memperhatikan firman, maka kita akan mendapat sesuatu yang baik. Ketika kita memperhatikan firman, Alkitab berkata, kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan berbahagia. Sebab Tuhan tidak pernah memberi sesuatu yang buruk kepada manusia, tetapi Dia selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang paling mulia. Sesuatu yang hebat, sesuatu yang baik, Tuhan akan nyatakan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. 29 dan 11 ini berkata bahwa sebab rancangan-rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi apa? Damai sejahtera. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau Anda mau menerima damai sejahtera, kalau Anda mau menerima kasih karunia daripada Tuhan, dewasa imanmu. Kepercayaan itu diutamakan. Alkitab berkata, memang semua kita punya iman, tapi kepercayaan itu kita beda-beda. Semua kita manusia punya iman, tapi kepercayaan kita berbeda-beda porsi. Ya, sebab itu saya mau sampaikan saudara-saudara, kepercayaan itu yakinkan dirimu kepada Tuhan, karena Tuhan pasti sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Roma 8 ayat yang ke-28. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan
kebaikan kepada kita. Yakinlah kalau kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, percayalah kepada Tuhan. Mazmur pasal 3 8-9. Percaya kepada Tuhan. Jangan berkata aku berjalan sendiri. Jangan berkata aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Yakinlah Tuhan berkata bahwa bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku. Coba ayat yang ke-9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas melimpah. Kalau Tuhan memberikan pertolongan, itu pasti akan terjadi. Kembali, jangan sekali-kali kita berbuat jahat. Sebab kalau kita berbuat jahat, minggu firman Tuhan minggu kemarin, kita akan ditinggalkan, kita tidak akan ditolong oleh Tuhan. Maka kalau kita berbuat baik, melakukan yang terbaik, yakinlah, berharap sungguh kepada Tuhan, maka kebaikan-kebaikan Tuhan itu kita akan rasakan, kita akan nikmati. Firman Tuhan berkata, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitan. Mari jemaat Tuhan, Tuhan mau keluarkan Anda dari segala kesulitan. Amin, jemaat Tuhan. Tuhan mau keluarkan kita dari virus-virus yang sedang melanda hari-hari ini. Yakinlah, kalaupun Tuhan izinkan corona masih ada di Indonesia, yakinlah Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya jumpa kita berdiri. Haleluya, haleluya. Percayalah kepada Tuhan, jangan bimbang, jangan ragu. Tuhan berkata, kalau engkau menikmati zaman Tuhan, kalau engkau menikmati kasih Tuhan, kalau engkau mau menikmati mujizat Tuhan, jangan ada rasa keraguan timbul dalam hatimu. Firman Tuhan berkata, pandang burung-burung di udara, tidak menabur, tapi diberi makan oleh Bapa kita di sorga. Alkitab berkata, jangan engkau khawatir dengan apa yang ada dalam hidupmu. Percayalah, Tuhan sanggup merubah hidupmu, Tuhan sanggup menolong engkau. Yakinlah, yakin dengan iman. Sebab Tuhan ada di setiap masalahmu. Sebab Tuhan ada di setiap persoalanmu. Kalau kita menerima dengan sungguh firman Tuhan itu, maka Tuhan akan membebaskan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolong. Menyanyikan pujian diri. Glory bagi nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat suara menyembah Tuhan.